Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hafiz, mahasiswa Universitas Nasional dengan NPM 19340241683, kelas Manajemen Keuangan KM02, dengan dosen Muhani SE MSIM. Di sini saya akan menjelaskan tentang Net Present Value atau yang biasa disebut NPV. Pengertian NPV, Net Present Value atau yang biasa disebut NPV, adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Net Present Value yang positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyeksi biaya yang dikeluarkan. Pada umumnya, nilai NPV yang positif akan menjadi menguntungkan dan proyek yang memiliki NPV negatif akan menghasilkan kerugian. Konsep ini merupakan dasar dari hukum Net Present Value. Berikut adalah rumus NPV. Rumus NPV adalah RT dibagi 1 plus I pangkat T. Setiap arus kas yang masuk per tahun dihitung secara satu per satu, lalu kemudian dijumlahkan totalnya untuk mendapatkan nilai NPV. Setelah itu dikurangi oleh biaya investasi. Jika hasilnya positif, maka itu adalah investasi yang bagus, dan jika sebaliknya, jika hasilnya negatif, berarti itu investasi yang tidak layak untuk dijalankan. N sendiri berarti jumlah periode, dan T adalah waktu arus kas yang diukur, serta RT adalah arus kas pada waktu T, dan I adalah besaran diskon. Discount rate atau yang biasa kita sebut besaran diskon. Di dalam menentukan NPV, discount rate atau besaran diskon merupakan salah satu variabel yang sangat penting. Pada umumnya, perusahaan menggunakan metode ekspektasi imbal hasil dari investasi lain yang memiliki nilai risiko yang sama atau IRR, atau biaya dari pinjam uang untuk melaksanakan proyek tersebut. Contoh, bila sebuah perusahaan ingin membeli sebuah toko, maka yang dilakukan pertama kali adalah mengukur pendapatan yang didapatkan di masa depan. Setelah mengukur pendapatannya dengan metode NPV, didapatkanlah nilai sebesar 3 miliar. Lalu perusahaan bernegosiasi dengan pemilik toko untuk menentukan harga yang diinginkan pemilik toko. Bila pemilik toko menjual tokonya dengan harga di bawah NPV yang telah dikalkulasi oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut bisa jadi membelinya. Karena dengan harga di bawah NPV yang mengindikasikan bahwa harganya murah. Katakanlah pemilik toko menjual tokonya sebesar 2 miliar. Selisih 1 miliar ini merupakan keuntungan dari nilai intrinsik yang didapatkan perusahaan. Namun, apabila pemilik toko tidak menjual dengan harga di bawah 3 miliar dan hanya ingin menjualnya di atas 3 miliar, maka perusahaan tersebut kemungkinan tidak mau membelinya karena harganya yang lebih mahal dibandingkan NPV dan mengindikasikan nilai yang negatif. Nilai harga yang harus dibayar di bawah NPV mengindikasikan investasi yang baik, dan nilai yang harus dibayar di atas NPV mengindikasikan investasi yang buruk. Setelah membahas pengertian serta rumus dan contoh NPV, NPV juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Di antaranya ada keuntungan metode Net Present Value. Keuntungan yang pertama adalah memperhatikan nilai waktu pada uang, time value of money. Dan kedua, mengutamakan nilai aliran kas yang lebih awal. Serta yang ketiga, tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Dan yang terakhir, NPV juga memiliki kekurangan. Kekurangan metode Net Present Value diantaranya, X memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate. Dan kedua, lebih sulit penerapannya dibanding payback periode. Dan yang ketiga,
NPV atau Net Present Value sensitif terhadap perubahan estimasi untuk arus kas masa depan, nilai sisa dan biaya modal. Apabila faktor pembentuk NPV berubah, maka nilai akhir NPV juga akan berubah. Berikut adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian serta materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.